Bab 2336. Bawa aku pergi bersama. Itu benar. Apakah kita mengajarkan ini atau tidak? Selama paman guru memberi perintah setelah keluar, aku, Qin Xiao pasti akan mematuhinya juga, kata Qin Xiao dengan berani sambil menepuk dadanya. Alena Zeng juga mengangguk. Bahkan jika Erik Qin tidak mengajari kedua orang itu untuk menggabungkan pola dewa, itu akan menjadi anugerah yang besar untuk membawa mereka keluar. Karena kamu memanggilku paman guru, aku tidak perlu melakukan ini, bantu aku saja. Erik Qin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba berganti dari adik seperguruan ke paman guru, dia selalu merasa sedikit canggung. Adapun Qin Xiao dan Alena Zeng, mereka memiliki kepribadian yang sangat baik dan hubungan mereka lebih harmonis. Dan sejak mereka masuk, mereka telah mengurus diri mereka sendiri. Apakah itu meminta Derian Ouyang untuk menemukan rumput ajaib dan menambahkan kerohanian pada diri mereka sendiri, atau setelah mereka keluar, keduanya tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan jika Nicholas Peng melakukan kejahatan semacam itu setelahnya, keduanya hanya tahu bahwa pihak lain hanya menjadi gila dan dipukuli dengan kebencian terhadap besi dan baja, yang menunjukkan karakter mereka. Selain itu, untuk pola dewa, aku benar-benar hanya mengangkat tangan. Setelah memikirkannya, Erik Qin meninggalkan dua pola dewa yang cocok untuk dua orang di kekosongan. Ada dua jenis pola dewa, yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Qin Xiao dan Alena Zeng membuka mata lebar-lebar dan memandangnya dengan serius, seolah-olah mereka akan mengambilnya beberapa kali. Dari apa yang Erik Qin ceritakan, mereka mungkin tahu prinsip tempat pola dewa. Selain mendapatkan pola dewa, dapat diperoleh dua pola dewa baru dan keduanya sangat heboh. Untuk penggabungan pola dewa, aku baru mencobanya kemarin dan aku tidak punya banyak pengalaman untuk dibagikan. Jadi bagaimana menggabungkannya dengan sukses, kalian perlu mencari tahu sendiri, tetapi aku sarankan kalian harus menemukan tempat yang terbuka. Paham, paman guru bisa menunjukkan kepada kita pola dewa ini, kita sudah sangat puas. Baik Qin Xiao dan Alena Zeng tersenyum. Kemarin, Erik Qin membuat kekacauan di sini dan keduanya masih ingat. Bahkan jika mereka ingin mencoba, mereka harus menyiapkan formasi di sekitar untuk menghindari kekacauan besar. Namun, mengetahui jenis pola dewa mana yang dapat menyatu dan melihat aliran pola dewa sudah merupakan keuntungan besar bagi mereka. Lalu adik seperguruan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mengingat setiap detail pola dewa, Qin Xiao dan Alena Zeng melihat ke arah Erik Qin. Metode peleburan pola dewa akan memakan waktu di masa depan. Tujuannya sekarang adalah mencari cara untuk keluar dari sini. Aku berencana untuk mengamati pola dewa di daerah marginal dan merekam semuanya. Kalian berdua memilih untuk menggambarkan apa yang kalian kuasai dan serahkan sisanya kepada aku, kata Erik Qin. Aku pernah melihatnya dengan mata dewa sebelumnya bahwa ada pola dewa yang lebat di tepi gunung rendah, yang menutup langit dan matahari. Ini membuktikan bahwa aku tidak salah menebak. Namun, di daerah ini, pola dewa bersirkulasi tanpa henti, selalu dalam kondisi aliran yang sama. Kalau ingin menetapkannya, bahkan untuk waktu yang singkat, mereka semua setara dengan memiliki cara untuk menghentikan formasi dan cara untuk meninggalkan tempat ini. Ini sedikit seperti saluran luar angkasa yang menstabilkan celah kosong sebelumnya. Tapi jenisnya hanya bisa mengandalkan retakan kekosongan itu sendiri, ini menuntut semua orang bekerja keras untuk menstabilkannya. Namun, ada begitu banyak pola dewa sehingga tidak mudah untuk menggambarkannya. Dengan bantuan Qin Xiao dan Alena Zeng, kecepatannya secara alami jauh lebih cepat. Setelah Derian Ouyang dan Erik Qin berbicara secara mendalam, orang itu menghilang. Erik Qin tidak tahu apakah dia keluar untuk berurusan dengan wanita gila lagi.
Mereka bertiga sibuk seharian, mencari tempat yang paling cocok untuk menerobos pola dewa dan masing-masing berlatih pola dewa. Awalnya, Nicholas Peng yang digantung tidak terlalu memperhatikan, tetapi karena mereka bertiga semakin terburu-buru dan sering pergi dari sini, butuh waktu lama bagi jenius untuk kembali, Nicholas Peng mulai panik. Teman Daoqin, sudahkah kamu menemukan cara untuk pergi? Jangan pergi sendiri, bawa aku. Membawamu. Eric Qin melirik Nicholas Peng. Mata dewa dihidupkan dan ditemukan embos pola dewa telah terpampang di tubuh pria ini. Ini menunjukkan bahwa Darian Ou yang mungkin telah menyegel kemungkinan Nicholas Peng menggunakan kekuatan sihir apapun tanpa menyadarinya. Jika dia memikirkannya, meninggalkan Nicholas Peng di sini benar-benar tidak pantas. Maksud dari Darian Ou yang adalah juga untuk membiarkan Nicholas Peng pergi bertobat dan kembali ke jalan kebenaran. Ketika mereka bertiga pergi, hanya ada Nicholas Peng yang tersisa, terjebak untuk 100 tahun, kalau tidak mengalami kegilaan sudah termasuk bagus, mana bisa berubah semudah itu. Saat itu, mungkin Darian Ou yang akan melempar keluar Nicholas Peng secara langsung. Dengan cara ini, Darian Ou yang menyalahkan mereka karena terlalu kejam, jadi lebih baik membawanya keluar bersama dan toh tidak ada kerugian. Tapi kalau Nicholas Peng mudah dilepas, tidak baik juga. Kami memiliki cara untuk pergi, mungkin hanya dalam beberapa hari. Tapi kamu membiarkanku membawamu pergi, beri aku alasan. Eric Qin duduk di samping dan berkata. Tubuh Nicholas Peng bergetar dan matanya tiba-tiba menyala. Dia menebaknya dengan benar, orang-orang ini benar-benar menemukan cara untuk pergi. Tidakkah dia memiliki kesempatan untuk pergi keluar dan tidak berada di sini untuk kematian? Bukankah kamu mengatakan bahwa kita adalah belalang di atas tali? Mengapa kita membutuhkan alasan? Tentu saja, jika kamu bisa keluar, aku harus ikut, Nicholas Peng tersenyum datar. Dulu memang benar dan kerja sama antara kamu dan aku cukup menyenangkan, tetapi setelah aku membawamu pergi, kerja sama di antara kita telah berakhir dan sekarang itu bukan tali, Eric Qin menggelengkan kepalanya. Lalu apa maksudmu teman seiman Qin? Nicholas Peng menggertakkan giginya. Ini kolaborasi baru. Qin Xiao dan Alena Zeng bisa bergabung karena mereka bisa menggambar pola dewa dan meringankan tekananku. Kalau kamu ingin bergabung, pikirkan apa yang bisa kamu lakukan. Apa yang dapat aku lakukan? Nicholas Peng terkejut, agak tidak berdaya. Teman seiman, seperti yang kamu tahu, aku tidak tahu pola dewa dan aku bahkan tidak tahu bagaimana cara pergi. Bagaimana aku bisa tahu apa yang bisa aku lakukan? Oh, kalau begitu ingatkan kamu tidak bisa melakukan apa-apa, kata Eric Qin. Nicholas Peng terdiam. Bukankah itu seperti sampah? Eric Qin, apa maksudmu? Seperti kata pepatah, jika kamu punya uang untuk membayar, silakan bayar. Jika kamu punya tenaga untuk dikeluarkan, silakan keluarkan. 50 batu abadi, aku akan membawamu pergi, kata Eric Qin. 50, apakah kamu tergila-gila dengan batu abadi? Nicholas Peng hampir melotot setelah mendengar dan sangat marah. Dalam 10 tahun sebelumnya, dia telah berjanji untuk mengganti 5 batu abadi dan dia sudah merasa rugi besar. Sekarang biarkan Eric Qin membantu membawanya dan dia langsung membuka harga 50. Apakah dia pikir batu abadi adalah rumput hijau, tinggal ambil saja. Itu semua hanya ada di dunia abadi pada zaman kuno dan sangat berharga. Ini bukan pemerasan. Tidak apa-apa, Eric Qin langsung berdiri. Eric Qin, apakah kamu tidak takut dengan hati nurani yang gelisah ketika kamu pergi seperti ini? Nicholas Peng melihat Eric Qin benar-benar berbalik dan hendak pergi, dia langsung cemas. Jangan lupa, kamu membuatku tertangkap juga. Jadi, kamu wajib mengeluarkanku.
Jika kamu tidak membawaku, aku akan meledakkan jiwa dewa. Kamu adalah seorang pertapa abadi. Sementara itu, kamu tidak takut terkontaminasi dengan sebab dan akibat dan kemunculan iblis di hati. Nicholas Peng mengatakan ini dengan sangat serius. Begitu Eric Kin benar-benar mengakui bahwa sebab dan akibat yang terlibat, itu rentan terhadap bahaya ketika melintasi bencana di fase penilaian. Namun, Eric Kin langsung tersenyum. Kamu bilang aku yang menyebabkanmu ditangkap. Ya, bukankah Kino Xiao mengatakan itu untuk menjadi pelayanmu atau yang lainnya? Kata Nicholas Peng. Tapi apakah kamu pernah melihat pelayan yang lain? Eric Kin bertanya secara retoris dan Nicholas Peng terkejut. Bersambung. Bab 2337. 25 Batu Abadi. Nicholas Peng hanya memikirkan bagaimana cara pergi sebelumnya, tetapi dia tidak benar-benar mempertimbangkan masalah ini. Atau dia merasa bahwa selama bertahun-tahun, mungkin kedua pelayan itu dibunuh oleh Kino Xiao dan sulit untuk mengatakannya. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan cermat, Nicholas Peng juga merasa agak salah. Kino Xiao dan yang lainnya terlihat sangat baik dan mereka tidak terlihat seperti pembunuh biasa. Dan jika dia benar-benar seorang budak, maka sebagai tuan, Eric Kin harus memiliki beberapa pemeriksaan dan keseimbangan, tetapi tidak ada hal seperti itu. Biar ku beritahu, leluhurmu yang menyinggung lelaki tua itu, jadi dia menangkapmu, kata Eric Kin serius. Dia berniat menahanmu di sini, menyiksamu selama 100 tahun, tapi bagaimanapun juga kamu mengenaliku. Jika kamu setuju dengan permintaanku, aku bisa membawamu keluar, kalau tidak, aku akan meninggalkanmu sendirian. Aku juga tidak tahu bagaimana orang tua itu akan menindaklanjutimu untuk selanjutnya. Begitu dia berkata begitu, dia tidak menunjukkan ekspresi pembohong. Apakah kamu membuatku takut? Nicholas Peng berkata dengan ragu. Dia tidak punya cara untuk menilai untuk saat ini, yang Eric Kin katakan itu benar atau tidak. Jika kamu tidak percaya padaku, maka kamu boleh mencobanya. Apakah kamu masih bisa melakukan keterampilan sihir sekarang? Dengan lambaian tangannya, Eric Kin untuk sementara membuka segel kultivasi milik Nicholas Peng. Dia menatap Eric Kin untuk sementara waktu. Nicholas Peng menggertakkan gigi dan mencoba. Dia tidak menyangka, setelah mencoba hasilnya, raut wajahnya tiba-tiba berubah banyak setelah tes ini. Reiki di tubuh masih ada, tetapi tidak peduli bagaimana cara kerjanya, keterampilan sihir tampaknya terhalang dan energi kematian muncul. Belum lagi pelepasan kekuatan penghancur bumi. Bahkan jika tali spiritual di tubuh terputus, keterampilan sihir tidak akan mampu melakukannya. Orang tua itu, apa yang kamu lakukan padaku? Sekarang Nicholas Peng panik. Aku seorang kultivator pelatihan sihir, jika tidak ada kekuatan sihir dan hanya memiliki reiki saja, tetapi tidak ada ilmu sihir yang sesuai, bukankah itu sia-sia saja? Adapun apakah Eric Kin menggerakkan tangan dan kakinya, Nicholas Peng secara alami dapat mengetahuinya. Dengan kekuatan Eric Kin, mustahil keterampilan sihir tersegel, yang tidak bisa dilakukan oleh kultivator fase penilaian biasa. Apakah itu benar atau salah? Aku mengerti sekarang. Orang tua itu sibuk akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk mengurusimu. Sekarang menyegel basis kultivasimu adalah untuk mencegahmu menambahkan kekacauan kepada kami. Ketika dia sudah kosong, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Eric Kin mencibir dan berkata, teman seiman Peng, jadi kamu sudah tahu, penangkapanmu tidak ada hubungannya denganku, tetapi memang benar bahwa kamu mencoba meracuniku dan mencoba menyakitiku. Hubungan seperti ini antara kamu dan kamu masih ingin aku menyelamatkanmu dengan cuma-cuma, itu hanya mimpi. Dan aku punya kabar baik. Mulai hari ini, kita bertiga akan mencoba pergi.
Jika kita beruntung, ini akan menjadi terakhir kalinya kita bertemu. Teman seiman Peng Daoyou, mintalah lebih banyak berkah di masa depan dan selamat tinggal. Eric Qin menghela napas dan pergi tanpa menoleh. Teman seiman Qin, berhenti, ayo kita berbincang sebentar. Nicholas Peng hampir takut sampai akan buang air kecil sekarang. Sebelumnya dia masih ragu, tetapi bahkan keterampilan sihir diblokir oleh orang tua itu, bukankah ini alasan pihak lain ingin membalasnya? Dia menangkap seseorang yang tidak mengerti formasi tanpa alasan dan memblokir kekuatan sihirnya tanpa alasan. Apakah orang tua ini, seperti yang dikatakan Eric Qin, memiliki permusuhan dengan leluhurnya atau tidak? Dia pasti punya sebuah niatan. Tidak apa-apa jika Eric Qin ada di sana, jika mereka benar-benar pergi. Di tempat pola dewa ini, hanya diri sendiri dan orang tua aneh yang tersisa. Bukankah hidupnya menjadi tidak lebih baik daripada kematian? Jika Eric Qin benar-benar pergi seperti ini, bukankah dia harus menyesalinya seumur hidupnya? Aku tidak punya 50 batu abadi, 5 bagaimana? Tunggu, 10, aku akan memberikan semua batu abadiku. Sebenarnya aku salah ingat. Aku punya total 15, teman seiman Qin. Apa yang aku katakan itu benar, aku bersumpah. 20 ya, aku bersumpah demi takdir, aku berutang padamu 3 dulu, aku hanya punya 17, itu benar. Melihat Eric Qin semakin jauh, Nicholas Peng menggertakkan gigi dan berteriak, terus meningkatkan angkanya. Nicholas Peng tahu bahwa masalah ini adalah andalan Eric Qin dan dua lainnya tidak dapat berbicara untuknya, jadi dia tidak berencana untuk pergi ke Qino Xiao dan Alena Zeng, hanya Eric Qin yang bisa membawa dirinya pergi. 25, kulunasi dalam 10 tahun yang tersisa. Eric Qin tersenyum sedikit dan setelah menyempitkan senyumnya, dia menoleh dan berbicara. Dia juga tahu bahwa Nicholas Peng tidak memiliki latar belakang keluarga zaman kuno dan 50 batu abadi sulit untuk seorang kultivator. Namun jika dia tidak mengatakannya, dia tidak dapat mengetahui berapa banyak batu abadi yang ada di tangan Nicholas Peng. Oke, aku benar-benar hanya punya 17. Aku akan memberimu semuanya sekarang. Aku akan mengisinya kembali dalam 10 tahun yang tersisa. Nicholas Peng turun dari pohon dan buru-buru mengeluarkan 17 batu abadi dari tas penyimpanannya. Dia menyerahkannya kepada Eric Qin dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya dan hatinya berdarah. Ini bukan penyamaran, itu benar-benar menyedihkan. Ini bukan batu roh, tapi batu abadi, yang 10.000 kali lebih berharga dari batu roh. Dia telah menjadi tetua sekte selama ratusan tahun. Dia telah melakukan banyak hal yang jahat demi menjadi tuan besar. Dia berhasil menyelamatkan sedikit harta keluarga. Pada akhirnya, dia membayar 2 kali untuk Eric Qin. Tetapi saat ini, untuk dapat pergi dari sini, dia tidak akan ragu untuk melakukan ini. Ikuti Eric Qin ke gunung rendah. Nicholas Peng tetap diam dan sedikit bingung. Dia telah mendengar bahwa nenek moyangnya berperilaku baik dan memiliki reputasi yang sangat baik. Dia belum pernah mendengar dendam dengan tuan besar, bagaimana dia bisa menyinggung keturunan formasi iblis. Hei, para leluhur memberiku kesialan yang tidak ringan. Di gunung rendah, Qino Xiao dan yang lainnya sedang berlatih pola dewa dan tidak terkejut melihat Nicholas Peng. Nicholas Peng dan Eric Qin datang ke sini bersama dan itu normal untuk membawanya pergi. Tuan Qin, kakak seperguruan dan aku telah selesai menggambarkan 18 pola dewa, dapatkah kamu melihat apakah ini bisa digunakan? Alena Zeng bangkit dan berbalik ke arah Eric Qin berbicara. Eric Qin menyapu matanya, dengan hati-hati memeriksa pola dewa ini dan mengangguk. Ini relatif stabil, seharusnya baik-baik saja. Tapi hal ini cukup sederhana untuk kita.
Dua orang baru berhasil membuat 18 pola dan kamu sendirian saja bisa membuat lebih dari 30 pola. Master Qin telah bekerja keras, kata Qin Xiao dengan penuh emosi. Orang ini menjadi paman guru. Di samping, Nicholas Peng tidak dapat memahami percakapan beberapa orang, tetapi dia menangkap perubahan panggilan. Mau tak mau, dia melirik Eric Qin. Tak disangka, selama lebih dari sebulan, senioritas Eric Qin meningkat. Apakah ini berarti Eric Qin telah menerima warisan formasi iblis yang sebenarnya, yang lebih banyak dari Qin Xiao dan lainnya? Nicholas Peng memutar matanya dan mencatat ini. Dia bijaksana dan dapat mengetahui banyak hal dalam sekejap hanya dengan sedikit informasi. Kalau tidak, dia tidak akan ketinggalan dalam jalur keluarga. Sebagai seorang kultivator, dia masih dapat menjadi sesepuh sekte tertinggi. Jangan katakan itu, jika bukan karena kalian berdua, kamu telah membuat puluhan pola dewa itu, mungkin lorongnya sudah mulai bergetar. Eric Qin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketiganya saling mendukung dan sangat diperlukan. Setelah berdiskusi satu sama lain, mereka siap untuk memulai upaya pertama mereka. Jangan bengong lagi, ayo pergi dan buat beberapa pil dewa yang melengkapi kerohanian dan reiki. Melihat Nicholas Peng berdiri di belakang sebagai penonton, Eric Qin berkata ringan. Bukankah aku bilang kalau aku tidak bisa membantumu? Nicholas Peng menggerakkan sudut mulutnya dan mengucapkan beberapa kata. Tetapi dia juga tahu bahwa masalah ini adalah upaya bersama oleh semua orang dan dia menemukan tempat dan mulai naik ke api spiritual dan membuat pil dewa. Bersambung.